Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai hemodinamik. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai penyebab dari penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik itu terjadi karena apa? Karena adanya kurangnya pasokan oksigen dan menurunnya aliran darah ke dalam otot jantung. Kenapa kok bisa terjadi kekurangan pasokan oksigen? Karena jantung mengalami kekurangan darah. Jadi pasokan darah yang mengalir ke jantung itu berkurang. Akibat dari kekurangan darah yang mengalir ke jantung, otomatis pasokan oksigen itu juga akan berkurang. Kenapa? Karena oksigen akan diangkut oleh darah. Nah, kenapa pasokan oksigen itu bisa berkurang? Karena di dalam pembuluh darah bisa saja terjadi sumbatan yang mengakibatkan tidak lancarnya aliran darah. Penyebab yang lain yaitu adanya ketidakseimbangan antara suplai oksigen dengan kebutuhan otot jantung. Nah, kegangguan timbulnya ketidakseimbangan itu karena apa? Karena ada suplai yang menurun, jadi aliran darah yang tidak lancar karena adanya aterosklerosis. Aterosklerosis adalah sumbatan pada pembuluh darah akibat penimbunan lemak di pembuluh darah, atau memang kebutuhan yang diperlukan oleh jantung itu meningkat, kebutuhan oksigen meningkat, ya, tetapi pasokannya tidak lancar. Hal ini terjadi pada misalnya pada krisis ekonomi di mana kebutuhan atau permintaan akan meningkat dan kemudian harusnya dipenuhi dengan suplai yang meningkat. Tetapi pada jantung iskemik itu terjadi ketidakseimbangan antara aliran oksigen dengan kebutuhan oksigen. Alirannya sedikit sedangkan kebutuhannya tambah. Nah, kapan terjadi kebutuhan oksigen meningkat? Itu terjadi pada saat pasien beraktivitas. Pada saat kita beraktivitas akan terjadi peningkatan frekuensi denyut jantung. Jadi denyut jantungnya akan meningkat. Contohnya, setelah kita lari. Setelah kita lari, otomatis jantung akan berdebar-debar. Nah, pada saat jantung berdebar-debar itulah frekuensi detak jantungnya naik. Kalau frekuensi detak jantung naik, maka kebutuhan oksigen juga akan naik. Yang pertama. Yang kedua, kontraktilitasnya. Jantung berkontraksi terus, jadi dia sering banget mengeluarkan darah. Kemudian tekanan darah dan volume ventrikelnya juga naik, sehingga perlu oksigen dalam jumlah yang banyak. Nah, pada saat terjadi kebutuhan yang meningkat sedangkan tidak diimbangi dengan suplai, maka disitulah gangguan yang disebut sebagai jantung iskemik. Faktor beresiko yang bisa meningkatkan terjadinya jantung iskemik yang pertama adalah merokok. Pada pasien yang merokok akan meningkatkan tekanan darah, menurunkan HDL, dan meningkatkan LDL. HDL dan LDL adalah komponen dari kolesterol. Selain itu, merokok juga akan meningkatkan pelepasan katekolamin. Pada saat katekolamin meningkat, maka tekanan darah akan naik. Pada saat tekanan darah naik, maka akan terjadi peningkatan kerja jantung dan kekakuan pembuluh darah. Pada saat terjadi peningkatan kerja jantung, maka kebutuhan oksigen jantung juga akan meningkat. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan akan menyebabkan jantung menjadi kerjanya menjadi lebih berat, lebih keras. Kenapa? Karena darah yang harus dialirkan ke seluruh tubuh menjadi lebih luas. Kenapa? Karena pada pasien yang obesitas, maka volume distribusinya juga akan lebih luas. Yang ketiga adalah hipertensi. Pada saat pasien mengalami hipertensi, maka akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi pembuluh darah artinya diameter pembuluh darah mengecil. Karena diameternya mengecil, maka suplai atau aliran darah yang menuju ke jantung akan menurun. Kalau darahnya yang mengalir ke jantung menurun, maka oksigen yang dibawa oleh darah juga turun. Risiko yang lain yaitu hiperlipidemia. Pada saat pasien mengalami hiperlipidemia, maka kolesterol akan meningkat.
Kalau kolesterol akan meningkat, maka akan ada plak atau sumbatan pada pembuluh darah sehingga nantinya akan timbul trombus atau gumpalan darah yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Apabila pembuluh darah mengalami sumbatan, maka aliran darah menuju ke jantung menjadi tidak lancar. Diabetes mellitus. Pada pasien yang mempunyai diabetes mellitus, maka gula darah pasien akan meningkat konsentrasinya. Pada saat kadar gula darah pasien meningkat konsentrasinya, maka viskositas atau kekentalan darah meningkat. Darah yang kental atau viskus, maka dia akan sulit untuk dipompa oleh jantung. Karena sulit dipompa, maka energi yang dikeluarkan jantung untuk memompa darah menjadi lebih besar. Akibatnya kebutuhan oksigen juga menjadi lebih besar. Penyebab yang lain yaitu kurang olahraga. Pada saat pasien kurang olahraga, maka jantung tidak terbiasa dengan ritme kerja yang keras. Akibatnya pada saat kita tiba-tiba melakukan aktivitas fisik yang sedikit lebih berat, jantung menjadi ekstra kerjanya. Selanjutnya, yaitu cara hidup yang terburu-buru. Pada saat kita terburu-buru, maka akan timbul perasaan deg-degan. Pada saat kita deg-degan, panik, nah itu akan menimbulkan pompa jantung menjadi meningkat. Buktinya apa? Pada saat kita terburu-buru, panik, maka deg-degan, denyut jantung akan meningkat, nadinya menjadi lebih cepat. Itu adalah bukti bahwa kerja jantung mengalami peningkatan. Yang terakhir adalah frustasi fisik yang berkepanjangan, stres. Stres ya, jadi stres itu juga bisa meningkatkan kerja jantung. Ini juga merupakan penyebab atau faktor resiko yang menyebabkan pasien bisa mengalami jantung iskemik, ya, kerja fisik yang berat. Jadi pada saat kita aktivitas fisiknya berat, contohnya apa? Kan banyak ya artis sekarang usia muda mengalami serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, bisa saja dia mengalami kelelahan. Jadi akibatnya jantung bekerja ekstra keras, akhirnya mengalami serangan jantung. Kemudian usaha yang melibatkan lengan di atas kepala. Jadi pada saat kita tangannya sering di atas kepala, maka pompa darahnya, pompa jantungnya itu akan bekerja lebih keras. Kenapa? Karena kalau kita tangannya di bawah, jantung memompanya dibantu dengan gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi akan selalu mengarah ke bawah. Kemudian lingkungan dengan cuaca yang dingin. Pada saat lingkungan dengan cuaca yang dingin, maka pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi. Tadi sudah disebutkan kalau vasokonstriksi akibatnya diameter pembuluh darah mengalami penurunan. Emosional yang melibatkan kerja fisik, jadi sudah kerja fisiknya berat, ditambahi dengan emosi, ya, akibatnya memperberat kerja jantung. Dan yang terakhir adalah koitus atau berhubungan intim, berhubungan suami istri, gitu. Faktor risiko selanjutnya yaitu umur. Umur berkorelasi positif dengan kondisi pembuluh darah. Artinya apa? Apabila ada peningkatan umur, maka kondisi pembuluh darahnya juga akan mengalami perubahan. Angka kejadiannya biasanya memang pada usia umur lebih dari 40 tahun, tetapi sekarang sudah mengalami perubahan paradigma. Jadi sekarang usia untuk pasien mengalami jantung iskemik atau serangan jantung sudah bukan lagi didominasi pada usia lebih dari 40 tahun, justru pada usia muda dia sudah banyak yang mengalami serangan jantung. Yang selanjutnya adalah riwayat keluarga. Jadi faktor keturunan, faktor keluarga itu sangat berpengaruh pada pasien atau pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes, hipertensi, itu akan menyerang, risikonya lebih besar pada orang yang mempunyai faktor keturunan. Apakah bisa dicegah? Bisa. Jadi kalau kita tahu bahwa anggota keluarga kita ada yang menderita hipertensi, ada menderita penyakit jantung, maka yang kita lakukan apa? Kita mulai preparing untuk menjaga pola makan, pola hidup, sehingga mengurangi faktor resiko yang lain untuk menyebabkan
menyebabkan penyakit itu muncul. Gejalanya apa? Gejalanya adalah dirasakan sebagai rasa tertekan yang khas pada daerah tulang belakang dada seakan rongga dada dijerat. Jadi angina pectoris itu adalah dari bahasa Latin yang artinya adalah sempitnya dada. Nyeri menyebar sampai pundak dan lengan kiri atas. Kadang rasa nyeri juga terasa pada tengkuk atau rasa tidak enak pada lambung. Nah, dulu memang penyakit jantung identik dengan rasa yang tidak enak pada dada. Kemudian dia akan menyebar sampai pundak dan lengan kiri atas. Jadi dada ada jantung ada di sebelah kiri, rongga dada. Nah, lengan kiri dan lengan bahu itu akan mengalami rasa nyeri. Kenapa? Karena pasokan udaranya yang di daerah bagian atas kiri dada itu tidak lancar. Akibatnya akan timbul rasa nyeri. Tapi sekarang setelah banyak orang tahu bahwa rasa tidak enaknya itu pada dada bagian kiri dan lengan atas kiri atas, sekarang timbul atau mulai dipahami bahwa rasa tidak enaknya itu juga kadang terasa pada bagian lambung. Jadi kadang pasien jantung tidak mengeluhkan nyeri dada, tapi kok rasanya perut nggak enak ya, sebah, besesek, dan lain sebagainya. Itu kadang merupakan manifestasi dari serangan jantung, tetapi tidak dihiraukan. Karena berpikirnya bahwa jantung itu di dada. Kalau saya tidak merasakan nyeri dada, ya otomatis jantung saya baik-baik saja. Seperti itu. Nah, nyeri ini kenapa bisa muncul? Karena adanya timbunan asam laktat yang tidak bisa keluar dari jantung. Akibatnya akan menimbulkan rasa nyeri. Kenapa bisa muncul timbunan asam laktat? Karena jantung kekurangan oksigen. Karena jantung kekurangan oksigen, sel jantung akan mengalami atau membuat solusi, yaitu melakukan pernafasan secara anaerob. Jadi sel berusaha mempertahankan dirinya dengan melakukan pernafasan secara anaerob. Anaerob adalah pernafasan tanpa menggunakan oksigen. Tetapi hasil dari pernafasan anaerob bukan CO2 atau karbon dioksida, tetapi asam laktat. Asam laktat yang menumpuk inilah yang nantinya akan menimbulkan rasa nyeri. Jenis angina ada angina stabil kronik atau klasik. Ya, jadi angina stabil kronik itu dia hanya muncul pada saat pasien melakukan aktivitas kerja fisik yang berat. Dia akan muncul. Tetapi kalau pasien itu melakukan relaksasi, istirahat, aktivitasnya dibatasi, dia tidak muncul. Jadi ini lebih cenderung mudah untuk kita cegah kambuhnya dibandingkan dengan angina-angina yang lain. Kemudian ada angina varian. Dia timbulnya pada pagi hari. Karena apa? Karena pada pagi hari udara cenderung dingin, jadi pasien akan mengalami vasokonstriksi. Angina tidak stabil. Angina tidak stabil berbeda dengan angina yang stabil kronik. Pada angina yang tidak stabil, dia akan muncul kapan saja. Kapan saja pasien itu baik dia beristirahat maupun dia saat beraktivitas. Jadi ini sangat susah untuk kita cegah kambuhnya, karena kita tidak tahu kambuhnya kapan. Ada angina nokturnal, ada angina post-infak. Pada pasien yang sudah mengalami infak miokard, sebetulnya sudah ada kematian sel jantung. Akan tetapi mungkin masih ada beberapa sel yang masih hidup, sehingga pada saat dia kekurangan oksigen, dia akan menyebabkan munculnya serangan jantung iskemik. Kemudian ada angina dekubitus atau lying down angina. Nah, ini terjadi pada saat pasien rebahan dan hilang pada saat pasien berdiri atau posisinya berdiri. Jadi pada pasien yang mengalami gangguan jantung, biasanya tidurnya tidak bisa telentang. Jadi dia bantalnya harus lebih tinggi, kepalanya lebih tinggi. Jadi untuk mempermudah pemompaan jantung.
Ini adalah tujuan dari terapi nantinya untuk jantung iskemik, yaitu menurunkan pemakaian oksigen miokard, meningkatkan penyediaan oksigen, dan menghilangkan spasme koroner. Tujuan utama dari terapi untuk jantung iskemik adalah mereduksi kerja jantung sehingga kebutuhan oksigen jantung menurun. Jadi kerja jantungnya diturunkan, kalau kerja jantungnya diturunkan maka kebutuhan oksigennya akan turun. Nah, selain itu adalah menghentikan serangan angina pektoris dengan cepat untuk mengurangi serangan mendadak. Selain itu adalah untuk sebagai profilaksis dan atau memperpanjang waktu kerja obat. Kalau kerja panjang obatnya, maka diharapkan serangannya tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki prognosis, terutama memperkecil terjadinya infark miokard. Jadi prognosis itu kemungkinan berlanjutnya atau memburuknya suatu penyakit. Jadi jangan sampai kalau pasien sudah mengalami jantung iskemik, nanti malah dia juga akan mengalami infark miokard. Pada saat pasien mengalami jantung iskemik itu sebetulnya kalau keadaannya segera diperbaiki maka selnya tidak mati. Tetapi kalau selnya sudah mati maka dia sudah mengalami yang disebut sebagai infark miokard. Antiangina yang pertama yaitu nitrat organik. Nitrat organik ini merupakan suatu prodrug. Zat aktifnya adalah nitrat oksigen. Nitrat organik saat dimakan atau dikonsumsi dia akan berubah menjadi nitrogen oksida. Nitrogen oksida ini akan mengubah guanila siklase menjadi siklik GMP. Nah, dengan adanya siklik GMP ini, maka akan terjadi relaksasi otot polos. Apabila terjadi relaksasi otot polos, maka dia akan menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah. Ini adalah efek nitrat organik pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama adalah dia merelaksasi otot polos arteri dan vena, sehingga dia akan menyebabkan vasodilatasi. Kemudian dosis rendah dia akan vasodilatasi vena. Tetapi kekurangannya apa? Tekanan diastolnya juga ikut turun, sehingga darah yang mengalir ke jantung juga ikut turun. Pada dosis tinggi, curah jantungnya turun, frekuensi denyut jantungnya naik. Nanti dia akan menyebabkan hipotensi. Kenapa? Karena terjadi semua otot polos atau pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi. Jadi, pemakaian dosis nitrat organik pada seorang pasien itu harus hati-hati. Ada dua macam golongan nitrat organik, yaitu kerja cepat dan kerja lambat. Kerja cepat itu pada saat pasien tiba-tiba mengalami serangan, malah kita butuh yang kerjanya cepat atau onsetnya cepat. Contohnya adalah inhalasi spray dan sublingual nitrogliserin. Jadi nitrogliserin ini dibentuk dalam dua sediaan, yaitu inhalasi atau spray dan dalam bentuk sublingual. Kemudian ada yang kerja panjang. Kerja panjang ini dia menjaga efek vasodilatasi dalam jangka panjang sehingga dia akan menurunkan kerja jantung dan menjaga aliran darah ke jantung menjadi tetap stabil. Contohnya adalah ISDN oral sustained release. ISDN oral sustained release. Dia mempunyai onset 15-30 menit tetapi durasinya bisa sangat panjang, 8-12 jam. Kemudian ada ISMN, isosorbit mononitrat. Kalau ISDN adalah isosorbit dinitrat. Nah, beda dari ISMN dan ISDN adalah apa? Kalau ISDN itu adalah prodrug. Jadi ISMN sebelum dia bisa bekerja, dia harus berubah dulu menjadi ISDN, isosorbit dinitrat, baru dia bisa menimbulkan efek. Kemudian ada nitrogliserin transdermal. Nitrogliserin transdermal adalah bentuknya PET. Jadi dia ditempel pada bagian dada, punggung, perut pasien, sehingga nanti dia bisa mengeluarkan obat secara bertahap. Tetapi nitrogliserin transdermal ini hanya digunakan selama 12-24 jam, kemudian dia dilepas. Kenapa? Agar tubuh itu tidak selamanya mengandung nitrogliserin.
Kemudian ada toleransi nitrat tadi disebutkan kenapa harus dilepas, karena itu akan menyebabkan toleransi nitrat. Ini terjadi apabila pemberian tablet oral 4 kali sehari yang terbagi dalam 24 jam. Jadi setiap 6 jam pasien selalu minum ISDN. Nah, ini tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena pasien akan mengalami disebut toleransi nitrat. Terus solusinya bagaimana? Solusinya pemakaiannya harus dijeda agar tubuh tidak selalu mengandung nitrat. Kalau toleransi terjadi kenapa? Pada saat dia butuh nitrat, ya butuh obat, tetapi dia mengalami toleransi, maka dengan dosis yang sama pasien tidak akan menerima efek yang sama. Jadi harus ada peningkatan dosis untuk menimbulkan efek yang sama. Obat yang lain adalah beta blocker. Beta blocker ini akan menyongkat rasakan reseptor beta adrenergic beta 2 pada jantung. Kalau beta 2 pada jantung, reseptornya itu dihambat, yang terjadi apa? Akan terjadi penurunan frekuensi denyut jantung. Sehingga karena frekuensi denyut jantungnya turun, maka kebutuhan oksigennya juga ikut turun. Yang kedua, dia akan menyebabkan tegangan dinding ventrikel turun. Jadi dia tidak menyempit dinding ventrikelnya. Akibatnya suplai oksigen menjadi lebih tinggi. Nah, jadi prinsip dari beta blocker itu adalah mengurangi kerja jantung dengan beraksi pada jantungnya. Tetapi beta blocker tidak boleh digunakan pada angina varian karena akan menyebabkan spasme. Jadi dia akan menyebabkan kontraksi pada pembuluh darah. Jadi beta blocker hanya digunakan pada angina yang stabil. Yang ketiga adalah CA antagonis atau kalsium antagonis. Obat ini bekerja dengan cara apa? Dia memblok kanal CA, memblok kanal kalsium pada otot vaskuler. Akibatnya, apabila tidak ada kalsium yang masuk ke dalam sel, maka sel tidak akan bisa berkontraksi. Jadi fungsi kalsium itu adalah untuk kontraksi sel. Terdapat 5 golongan dari CA antagonis yang berbeda berdasarkan struktur kimianya, tetapi fungsinya sama. Yang pertama adalah golongan dihidropiridin, contohnya yang pakai pin-pin, nifedipin, nikadipin, amlodipin. Kemudian ada yang difenyl akilamin, contohnya verapamil. Ada yang golongan benzodiazepin, diltiazem. Ada yang golongan piperazin, sinarizin, dan flunarizin. Nah, golongan 1, 2, 3 itu adalah selektif dalam menghambat kanal kalsium. Golongan 4 dan 5 tidak selektif karena dia juga bisa menghambat kanal natrium. Nah, yang sinarizin, flunarizin kadang digunakan untuk antihistamin. Tempat kerjanya yaitu pada otot polos vaskuler dan otot jantung. Dia mempunyai efek ionotropik negatif dan kronotropik negatif. Ionotropik negatif yaitu dia menurunkan kontraksi jantung, kekuatan kontraksinya. Kalau kronotropik dia mempengaruhi pada frekuensi denyut jantung. Kenapa ada negatifnya? Karena dia bersifat menurunkan kekuatan kontraksi dan menurunkan frekuensi denyut jantung. Kalau kekuatan kontraksinya turun, frekuensi denyutnya turun, maka kebutuhan oksigen pada jantung juga ikut turun. Adalah tata laksana pada macam-macam angina. Ada yang angina stabil kronik, ada yang angina varian, dan angina tidak stabil. Terapinya berbeda. Jadi nanti bisa dipelajari sendiri bagaimana terapinya untuk masing-masing angina. Dan yang perlu saya tekankan di sini, karena penyakit ini bukan penyakit yang bisa kita intervensi secara mudah, jadi untuk decision makernya atau keputusan akhirnya
pasien itu akan mendapatkan terapi apa, itu memang masih di tangan dokter. Tetapi kita harus tahu bagaimana obat itu bekerja, bagaimana obat itu menimbulkan efek, sehingga apabila kita diminta pertimbangannya oleh rekan sejawat, kita bisa memberikan pertimbangan. Baik, demikian ya penjelasan dari saya untuk nanti mengenai apa itu hiperlipidemia, kemudian ada macam-macam hiperlipid, kemudian parameter pemeriksaan, terapi, dan lain sebagainya, itu nanti akan dijelaskan oleh Pustiku. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.